Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Nopi Mirnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Cipare, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif sebagai seorang guru, maka harus memahami dan mengaplikasikan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Suatu aturan ataupun kesepakatan yang dibuat dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau hukuman, dan dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan dan menuju ke arah yang positif. Dalam melakukan suatu tindakan, tentu ada motivasi yang melatar belakangi manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain merupakan motivasi eksternal yang ada pada diri manusia. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal, di mana motivasi internal ini adalah sesuatu yang harus kita tumbuhkan dan wujudkan dalam penerapan budaya positif. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Pada posisi ini, seorang guru tidak akan menerima alasan apapun yang disampaikan oleh pelanggar aturan. Menurut dia, aturan tetap aturan yang harus dilaksanakan. Tidak ada pertimbangan apapun. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, seorang guru akan berbicara lebih lembut daripada seorang penghukum. Namun, pembuat merasa bersalah ini akan membuat orang lain atau murid merasa tidak nyaman dan merasa bersalah serta rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Namun, ada hal negatif dari posisi teman, yaitu murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi, jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan tidak akan mau berusaha lagi. Sehingga posisi yang keempat adalah pemantau. Sesuai dengan namanya, guru yang berada pada posisi pemantau ini hanya berusaha memantau dan mengawasi perilaku murid tanpa ada usaha untuk memperbaiki, menegur murid tersebut. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, sebagai seorang guru,
Seharusnya posisi manajer lah yang harus kita miliki dan harus kita implementasikan di sekolah agar dapat memperbaiki tingkah laku murid dari kesalahan yang mereka perbuat. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan cara berdiskusi dengan murid mengenai apa yang mereka butuhkan, kemudian disepakati bersama dan dilakukan bersama. Keyakinan kelas atau sekolah berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer yang menggunakan 3 tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah, dengan harapan murid mampu memperbaiki perilaku serta bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dilakukan. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, salah satu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif, tentu seorang guru harus memiliki dan mengimplementasikan nilai serta peran guru penggerak, sehingga mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep dasar pembelajaran pada modul 1.4, yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya harus meresapi konsep tersebut dalam diri, serta mengimplementasikan dalam tindakan dan berbagi pada warga sekolah. Hal menarik yang saya dapatkan di modul 1.4 adalah mengenai penghargaan. Dulu saya mengira bahwa dengan memberikan penghargaan atau imbalan dapat meningkatkan prestasi murid. Namun pada kenyataannya, justru penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 dalam menciptakan budaya positif, saya harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan murid yang kemudian dituangkan dalam keyakinan kelas atau sekolah. Hal ini agar menumbuhkan motivasi intrinsik dalam siswa dalam mematuhi aturan ataupun keyakinan kelas dan sekolah, karena merupakan suatu kebutuhan, bukan berdasarkan hukuman ataupun konsekuensi. Kemudian saya berusaha menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif adalah ketika membuat keyakinan kelas, saya menanyakan terlebih dahulu hal yang murid sukai dan tidak sukai sebagai landasan awal nilai-nilai universal yang akan diterapkan, sehingga saya berharap mereka mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas bukan berdasarkan hukuman atau konsekuensi, melainkan berdasarkan kesadaran diri. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut
tersebut senang karena dapat mengetahui apa yang murid butuhkan, sehingga treatment yang dilakukan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, serta senantiasa berusaha memperbaiki diri dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik berdasarkan pengalaman menerapkan konsep disiplin positif adalah munculnya motivasi intrinsik dari murid dalam melaksanakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kebutuhan mereka dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal yang perlu diperbaiki yaitu saya sebagai guru harus konsisten dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, saya sering berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Saya sering mengatakan, kalian tidak kasihan sama ibu di rumah meninggalkan anak-anak demi kalian loh. Melihat ekspresi murid yang terdiam dan menunduk, rasanya puas sekali bagi diri saya. Namun hal tersebut hanya bertahan pada saat itu saja, selebihnya mereka akan ribut dan berisik kembali. Setelah mempelajari modul, saya berusaha menerapkan posisi diri saya pada posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih senang dan nyaman karena dengan menggunakan konsep tersebut, permasalahan dapat selesai dengan baik dan memunculkan rasa tanggung jawab pada murid. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Hanya saja, tahapan yang dilakukan belum lengkap. Yang saya lakukan pada saat itu adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, berbuat salah bukan berarti kita selalu buruk, karena manusia adalah tempat salah dan hilang, dan memvalidasi tindakan salah yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan, apakah kamu betul melakukan kesalahan? Apa alasan yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sebaik apapun konsep yang dipelajari, jika tidak dilaksanakan tentu tidak akan dirasakan manfaatnya, sehingga diperlukan kolaborasi dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua agar budaya positif tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua yang terlibat. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.